Ketegangan yang mencekam saat privasi atau rahasia terdalam ditembus oleh sosok yang tak terduga, seringkali hadir bukan sebagai gangguan tidur biasa, melainkan sebuah alarm eksistensial yang menggugat fondasi keamanan batin Anda. Bayangkan sebuah ruang sunyi di mana Anda merasa telah mengunci setiap pintu dan jendela, namun di sudut remang yang paling gelap, sepasang mata tetap menemukan keberadaan Anda. Sebuah momen di mana persembunyian psikologis Anda runtuh seketika. Fenomena ditemukan oleh seseorang yang bersembunyi ini mencerminkan arketipa kerentanan yang paling murni, sebuah pengingat bahwa tidak ada benteng yang cukup kokoh untuk melindungi ego dari kebenaran yang mulai merembes keluar. Mengapa jiwa Anda memilih untuk memproyeksikan rasa terancam ini di saat raga seharusnya beristirahat dalam damai? Apakah ini sebuah tanda bahwa ada bagian dari diri Anda yang menolak untuk terus disembunyikan? Ataukah ini sebuah peringatan bahwa dunia luar telah berhasil membaca apa yang selama ini Anda anggap sebagai misteri pribadi yang paling rapat? Keheningan dalam mimpi tersebut bukanlah kekosongan, melainkan akumulasi dari segala sesuatu yang tidak terkatakan, yang kini menuntut untuk diakui kehadirannya melalui tatapan sosok asing yang berhasil menembus batas perlindungan Anda. Pertanyaan besarnya bukanlah siapa yang menemukan Anda, melainkan mengapa Anda merasa perlu untuk ditemukan dalam kondisi yang begitu rapuh dan tidak berdaya di hadapan sang pengintai batin tersebut. Dalam khazanah kearifan lokal Nusantara, khususnya melalui lensa ilmu Titen yang tertuang dalam kitab Primbon, peristiwa ini diklasifikasikan ke dalam fenomena kalingan awang-awang, sebuah kondisi di mana sesuatu yang selama ini tertutup oleh kabut gaib atau tabir rahasia mulai tersingkap oleh kehendak semesta. Para leluhur kita memandang mimpi bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah puspoyatnya, sebuah pesan suci yang turun pada sepertiga malam terakhir sebagai bentuk komunikasi antara mikrokosmos manusia dengan makrokosmos jagat raya. Simbolisme ditemukan oleh sosok yang bersembunyi, menandakan bahwa masa lalu yang Anda anggap telah selesai, atau niat tersembunyi dari pihak lain yang selama ini terbungkus rapi, kini sedang bergerak menuju permukaan realitas. Secara historis, pola ini sering dikaitkan dengan datangnya kabar yang akan mengubah arah hidup atau terbongkarnya sebuah pengkhianatan yang telah lama terpendam di balik senyuman formalitas. Leluhur kita menandai pola ini selama ribuan tahun, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk peringatan agar sang pemimpi segera melakukan pembersihan batin atau ruat terhadap energi-energi negatif yang mulai mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Kalingan awang-awang mengajarkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada rahasia yang benar-benar abadi. Setiap kabut pasti akan tersapu oleh angin waktu, dan setiap persembunyian hanyalah penundaan sementara dari sebuah pertemuan yang tak terelakkan dengan takdir yang telah digariskan oleh Sang Hyang Widi. Membedah fenomena ini dari sudut pandang psikologi kedalaman, terutama melalui konsep Jungian, sosok yang bersembunyi dan kemudian menemukan Anda adalah representasi dari the shadow, atau sisi bayang yang sedang berusaha melakukan integrasi dengan ego sadar Anda. Mental manusia modern yang penuh dengan tekanan seringkali memproduksi citra pengintai ini sebagai mekanisme pertahanan otak di fase tidur REM untuk mensimulasikan ancaman sosial yang selama ini ditekan di alam bawah sadar. Ketika Anda merasa ditemukan, itu adalah manifestasi dari kegagalan ego dalam mempertahankan represi terhadap memori, keinginan, atau trauma yang selama ini dianggap memalukan atau berbahaya bagi citra diri Anda di dunia nyata. Konflik internal antara keinginan untuk tetap privat dan dorongan biologis untuk bersikap jujur menciptakan tegangan listrik di dalam sinapsis saraf yang kemudian diterjemahkan menjadi narasi pengejaran atau penemuan oleh sosok misterius.
Sosok ini sebenarnya adalah bagian dari diri Anda sendiri, mungkin ambisi yang Anda matikan, bakat yang Anda abaikan, atau kesalahan masa lalu yang belum Anda maafkan, yang kini menuntut perhatian penuh agar integritas psikis Anda kembali utuh. Ketakutan yang Anda rasakan saat ditemukan bukanlah ketakutan terhadap sosok tersebut secara eksternal, melainkan ketakutan akan hilangnya kontrol atas narasi hidup yang selama ini Anda susun dengan sangat hati-hati. Sebuah guncangan pada struktur identitas yang memaksa Anda untuk menghadapi cermin batin yang jujur dan tanpa pretensi. Sintesis antara pesan langit yang bersifat mitos dan pesan batin yang bersifat psikologis membawa kita pada satu kesimpulan logis. Mimpi ini adalah sebuah kompas hidup yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam cara Anda mengelola kejujuran diri. Pesan langit melalui simbol primbon memberitahu kita bahwa semesta sedang bekerja untuk menyingkap kebenaran. Sementara pesan batin melalui analisis psikologi menjelaskan bahwa proses penyingkapan ini adalah kebutuhan mendesak untuk kesehatan mental Anda sendiri. Tidak ada pertentangan antara keduanya, karena apa yang disebut sebagai takdir oleh para leluhur seringkali adalah hasil akhir dari akumulasi keputusan bawah sadar yang kita buat setiap hari. Menyikapi mimpi ini sebagai sebuah ancaman hanya akan memperkuat dinding represi yang pada akhirnya akan runtuh dengan cara yang lebih menyakitkan di masa depan. Solusi terbaik adalah dengan melakukan dialog internal yang jujur. Tanyakan pada diri sendiri bagian mana dari hidup Anda yang saat ini sedang Anda tutupi dengan kabut kepalsuan atau rasa malu yang tidak perlu. Dengan menerima bahwa diri Anda memiliki sisi gelap dan sisi terang, Anda sebenarnya sedang melucuti kekuatan dari sosok yang bersembunyi tersebut. Karena ia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengejutkan Anda jika Anda telah lebih dulu mengenali dan merangkul kehadirannya sebagai bagian integral dari kemanusiaan Anda. Kebenaran yang tersingkap dalam mimpi adalah undangan untuk hidup lebih otentik, melepaskan beban topeng yang melelahkan, dan melangkah dengan integritas yang selaras antara apa yang dirasakan di dalam batin dengan apa yang ditunjukkan kepada dunia luar. Sebagai penutup dari perjalanan menyelami samudera bawah sadar ini, mari kita renungkan kembali bahwa setiap getaran ketakutan saat ditemukan dalam mimpi adalah jembatan menuju keberanian yang lebih besar di alam nyata. Keheningan yang menyelimuti saat sosok itu muncul adalah ruang bagi Anda untuk berhenti berlari dari bayang-bayang sendiri dan mulai berdiri tegak menghadapi setiap konsekuensi dari keberadaan Anda. Biarkan kabut kalingan awang-awang itu perlahan memudar, bukan karena dipaksa, melainkan karena Anda telah memiliki cukup cahaya batin untuk melihat menembus kegelapan tersebut tanpa rasa gentar. Tariklah napas dalam-dalam, biarkan setiap sel dalam tubuh Anda menyadari bahwa kerentanan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan gerbang menuju kekuatan sejati yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani jujur pada diri sendiri. Sekarang, saat tempo kehidupan mulai melambat dan volume dunia di sekitar Anda meredup, biarkan kesadaran ini menyelimuti Anda seperti selimut yang hangat dan menenangkan. Tidurlah dengan pemahaman bahwa Anda tidak perlu lagi bersembunyi dari siapapun, termasuk dari diri Anda sendiri. Karena dalam kejujuran, terdapat kedamaian yang tak tergoyahkan oleh mimpi buruk manapun. Biarkan malam ini menjadi saksi atas kembalinya keutuhan jiwa Anda saat Anda bersiap untuk menyongsong fajar dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih, siap untuk menuliskan narasi baru yang lebih berdaya dan penuh dengan cahaya kebenaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di mimpi selanjutnya.